Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helena Ramadhani Harahap, mahasiswa program studi Perbankan Syariah semester 4. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai koordinasi moneter fiskal dalam mata kuliah Ekonomi Moneter dan Fiskal. Baik, kita mulai dari pengertian koordinasi moneter fiskal. Koordinasi moneter dan fiskal adalah kerjasama antara pemerintah dan bank sentral dalam mengelola perekonomian agar tetap stabil dan berkembang. Pemerintah menjalankan kebijakan fiskal seperti mengatur pajak dan pengeluaran negara, sedangkan Bank Sentral di Indonesia adalah Bank Indonesia menjalankan kebijakan moneter seperti mengatur suku bunga dan jumlah uang beredar. Kedua kebijakan ini harus berjalan searah agar tidak saling bertentangan. Jadi inti dari koordinasi ini adalah bagaimana dua pihak tersebut bekerja sama untuk mencapai tujuan ekonomi seperti pertumbuhan, stabilitas harga, dan kesejahteraan masyarakat. Lalu mengapa koordinasi itu penting? Nah, koordinasi diperlukan karena jika kebijakan fiskal dan moneter berjalan sendiri-sendiri, hasilnya itu tidak efektif, bahkan bisa melemahkan. Misalnya ketika pemerintah meningkatkan pengeluaran untuk mendorong ekonomi, tetapi bank sentral justru menaikkan suku bunga, maka masyarakat jadi enggan meminjam dan berinvestasi. Akibatnya tujuan awal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi tidak tercapai. Oleh karena itu, koordinasi penting agar kebijakan yang dibuat bisa saling mendukung dan memberikan dampak maksimal bagi perekonomian. Lalu tujuan koordinasi moneter fiskal. Secara umum, koordinasi ini bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi secara menyeluruh. Beberapa tujuan utamanya adalah mengendalikan inflasi agar tetap stabil, mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran, dan menjaga sistem keuangan tetap sehat. Dengan koordinasi yang baik, kebijakan yang diambil bisa lebih tepat sasaran dan tidak menimbulkan masalah baru di kemudian hari. Lalu bentuk koordinasi antara pemerintah dan bank sentral biasanya dilakukan melalui beberapa cara, seperti rapat kebijakan bersama, pertukaran data ekonomi, serta penyusunan strategi yang saling mendukung. Dalam praktiknya, koordinasi ini tidak selalu terlihat langsung oleh masyarakat, tetapi dampaknya bisa dirasakan melalui kondisi ekonomi yang stabil, inflasi yang terkendali, dan pertumbuhan ekonomi yang terjaga. Nah, contoh kasus nyata yaitu di Indonesia pada saat pandemi COVID-19. Contoh nyatanya yaitu bisa dilihat dari kasus tersebut. Pada saat itu ekonomi Indonesia mengalami penurunan karena aktivitas masyarakatnya terbatas. Pemerintah mengambil kebijakan fiskal dengan meningkatkan belanja negara seperti bantuan sosial dan dukungan untuk usaha kecil. Di sisi lain, Bank Indonesia itu menurunkan suku bunga dan menambah likuiditas agar masyarakat dan pelaku usaha itu dapat mendapatkan akses pembiayaan. Nah, hasilnya itu ekonomi tidak terlalu jatuh ke dalam, daya beli masyarakat tetap terjaga, pemulihan ekonomi bisa juga lebih cepat. Nah, kasus ini menunjukkan bahwa koordinasi yang baik dapat membantu negara menghadapi krisis yang lebih efektif. Nah, tantangan dalam koordinasi. Meskipun penting, koordinasi moneter dan fiskal ini tidak selalu mudah dilakukan. Tantangan yang sering muncul adalah perbedaan tujuan antara pemerintah dan bank sentral. Misalnya pemerintah ingin pertumbuhan cepat, sementara bank sentral fokus menjaga inflasi. Selain itu, ada juga kendala komunikasi dan waktu respon kebijakan yang berbeda. Jika tidak dikelola dengan baik, hal ini bisa membuat kebijakan ini menjadi kurang efektif. Baik, secara keseluruhan dapat saya simpulkan koordinasi moneter dan fiskal merupakan kunci penting dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan pemerintah dan bank sentral itu harus berjalan searah dan saling mendukung agar hasilnya maksimal. Contohnya kasus pandemi COVID dengan koordinasi yang baik, semakin kuat pula kondisi ekonomi suatu negara kita. Baik, sekian materi saya mengenai koordinasi ekonomi moneter fiskal. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.